Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom buat kita semua. Malam hari ini kita ketemu lagi ya, bersama dengan kami dalam ibadah doa pesan damai yang diadakan setiap hari. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Dalam 1 jam ke depan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami semua dan Roh Kudus hadir di tempat ini memenuhi setiap hati kami Bapa. Setiap pujian, sembah yang kami naikkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, oh Tuhan, kami bersyukur. Sebab kasih-Mu besar Tuhan, glory bagi-Mu. Hormat pujian sembah bagi Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil Dia Yesus, Yesus, Yesus. Kau berada
ini tidak hanya sekedar kami bernyanyi, tidak hanya sekedar kami berdoa. Kami percaya malam hari ini ada lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Semua anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di live doa ini Bapa, kami percaya Engkau menyatakan kuasa-Mu, pengurapan-Mu bagi kami, sehingga hidup kami semakin dipulihkan, sehingga kami hadir, kami boleh lahir menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sekali lagi bersama kata Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa
lebih dari itu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari Kemurahan-Mu lebih dari Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir atas hidup hamba. Roh Kudus Allah mengalir bagi setiap hati. Roh Kudus memenuhi hati kami. Roh Kudus memulihkan, menyembuhkan kami semua. Oh, Kaulah batu karang kami Tuhan, kota benteng perlindungan kami. Oh ya Bapa, oh Yesus satu-satunya penolong setiap hamba. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatan-Mu sungguh dahsyat Bapa. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan turun tangan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Engkau. Apa yang Tuhan perbuat adalah ajaib, ajaib, dan tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Kejadian kami sungguh heran dan ajaib. Kami bersyukur malam ini, Tuhan. Siapakah kami, Bapa? Sampai hari ini Engkau memberkati kami. Siapakah kami, Tuhan? Sampai hari ini kami berharga di mata, menjadi permata di hadapan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang selalu memperhatikan dan memperdulikan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama Bapak Ibu katakan, siapakah aku ini Tuhan?
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Sekali lagi bersama katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapa, kami bersyukur, biarlah kami belajar setia kepada-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Apapun tantangan kami yang seringkali membuat kami tidak setia dengan Engkau, pada malam hari ini kami berdoa ada kekuatan dari Tuhan untuk kami boleh mengalahkan segala hal-hal yang membawa kami kepada hal-hal yang hancur, yang membawa kami untuk
untuk tidak setia kepada Tuhan, biarlah semua itu kami kalahkan dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami malam hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah pesan damai ini semua orang yang mendengarkannya, bahkan yang terlibat dan ikut di dalam live ini, kami berdoa ada pesan Tuhan khusus buat setiap kami malam ini Bapak. Semua tentang Tuhan, semua tentang Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar firman. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi semua oleh karena kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan sharing singkat pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita buka ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17. Kita buka di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semua pada malam hari ini Bapak Ibu. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu, dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini menceritakan tentang 10 orang sakit kusta. Bicara tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk 10 orang kusta ini, bagaimana tindakan Tuhan Yesus, dan bicara tentang bagaimana respon dari orang-orang yang telah disembuhkan ini, dari 10 orang kusta ini Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama malam hari ini kita belajar bahwa dalam ayat ini diceritakan tentang sakit kusta. Saya menceritakan sedikit bahwa sakit kusta ini adalah merupakan salah satu penyakit yang menjadi hukuman bagi orang. Bagi orang Yahudi, ini adalah hukuman karena atas dosa tertentu, dan mereka adalah orang-orang yang dijauhi Bapak Ibu Saudara. Nah, pada saat itu ketika di ayat yang ke-13 berkata, ketika ia memasuki 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, mereka pada saat menemui Yesus, mereka tidak dekat dengan jarak yang dekat Bapak Ibu Saudara, tetapi di ayat firman Tuhan ini berkata mereka berdiri agak jauh, kemudian mereka berteriak, katanya, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ini adalah satu permohonan mereka kepada Tuhan untuk boleh mengalami kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang menjadi hal yang harus kita pelajari pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara? Kesembuhan tentu adalah menjadi satu kerinduan bagi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang belum percaya Yesus pun. Semua orang merindukan kesembuhan.
semua orang merindukan mukjizat. Dan di dalam Yesus ada mukjizat. Di dalam Tuhan Yesus ada urapan, ada kuasa yang bisa dapat menyembuhkan segala sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi malam hari ini, apakah yang terpenting yang harus kita responi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah menerima mukjizat atau pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Nah, saya tertarik membahas ayat ini karena ada begitu banyak orang, ya khususnya untuk umat-umat Kristiani, orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, selalu berbondong-bondong untuk mengharapkan mukjizat dari Tuhan. Ini nggak salah. Semua orang butuh mukjizat, Bapak Ibu Saudara. Semua orang butuh kesembuhan dari segala sakit penyakit. Tetapi tidak hanya sampai di situ aja. Kesalahan banyak orang atau hal-hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah ketika sudah menerima mukjizat, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak sekali orang yang melupakan Tuhan. Ketika dia sudah menerima berkat, ketika dia sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, ada begitu banyak orang yang bahkan melupakan apa yang Tuhan lakukan. Enggak hanya melupakan apa yang Tuhan lakukan, bahkan bisa saja melupakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini menjadi satu hal yang harus kita pelajari bersama. Kita rubah respon kita terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Ketika mereka sudah menerima kesembuhan, di ayat 15 berkata, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ada satu pribadi di antara 10 orang yang sakit kusta ini kembali kepada Allah. Dia mengingat akan Allah. Dia mengingat akan perbuatan Tuhan. Tidak hanya sekedar menerima mukjizat, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia kembali kepada Allah. Dia tersungkur dan kemudian dia berteriak dan mengucap syukur dengan suara nyaring di hadapan Tuhan. Dia sujud di hadapan Tuhan. Ini menandakan bahwa dia melakukan penyerahan penuh hidupnya di hadapan Tuhan. Dan dia datang juga untuk meresponi, menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Jadi tidak hanya saja menikmati kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya saja memanfaatkan Tuhan dalam kondisinya yang lemah, tetapi dia datang kembali kepada Allah. Dia tersungkur dan dia bersyukur dengan suara nyaring. Dan kemudian ini sebagai tanda bahwa dia mau menyerahkan seluruh hidupnya menjadi miliknya Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan hal-hal ini yang seringkali tidak semua orang bisa dapat lakukan, Bapak Ibu. Bayangin di antara 10 orang, bukan 2, bukan 3, cuma 1. Hanya 1 yang mengingat kebaikan Tuhan. Dan ini menjadi satu hal yang fatal kalau hidup kita adalah seperti orang yang ke-9 tadi. Kemudian di ayat yang ke-17 berkata, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tuhan bertanya, Tuhan benar-benar peduli, Tuhan Yesus benar-benar peduli. Mana yang 9 orang tadi? Ya, walaupun mungkin 1 orang ini datang sujud di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan juga mengingat yang ke-9 ini yang telah melupakannya. Bayangin ketika kita melupakan Tuhan, Tuhan ingat kita, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa bagaimana Tuhan sangat peduli akan kehidupan kita, bagaimana Tuhan peduli akan keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga mau yang ke-9 tadi ini tidak hanya menerima mukjizat, tetapi mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tetapi saya mau bertanya kepada kita semua, apakah hidup kita benar-benar sudah kita serahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Apakah fokus kita kepada mukjizat? Apakah fokus kita kepada berkat Tuhan saja? Apakah fokus kita hanya kepada kebaikan-kebaikan Tuhan saja? Apakah hidup kita sudah benar-benar kita kembalikan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah untuk menjadi milik kepunyaan Allah, Bapak Ibu Saudara, dan mengalami kehidupan pertobatan setiap hari?
Ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita, bahwa yang Tuhan mau bukan karena kita sembuh, yang Tuhan mau bukan karena kita diberkati, tetapi yang Tuhan mau adalah pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara katakan amin. Haleluya, katakan malam hari ini bersama-sama dengan saya mau menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, saya mau menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus, ya, kemudian di ayat 18 berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tuhan melanjutkan kembali, tidak adakah orang yang mau kembali kepada Allah, yang mau memuliakan Allah? Tidak adakah orang yang mau bersyukur kepada Tuhan? Ya, ini seperti pepatah berkata, habis manis sepah dibuang, ya. Hanya menikmati kebaikan-kebaikan, kemudian orangnya dilupakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan tidak mau kita melupakan Tuhan dalam setiap fase hidup kita. Setiap hari kita selalu mengalami kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak lakukan, Tuhan berikan kita hidup, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berkati hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, Tuhan berkati. Bahkan ketika kita tidak setia dengan Tuhan pun, Tuhan setia dengan kita. Tuhan luar biasa, begitu sangat amat peduli, karena Tuhan mau, ya, supaya kita benar-benar terselamatkan dan status kita sebagai anak Allah juga tetap terjaga, sehingga hidup kita pada saat akhir hidup kita mengakhiri di dunia ini, kita benar-benar bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, itu tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan mau supaya orang yang ke-9 ini tadi kembali kepada Allah, ya? Karena bicara tentang mukjizat, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang punya persepsi mungkin, wah, kalau kamu tidak mengalami mukjizat berarti imanmu nggak kuat. Tolak ukur iman tidak ditolak, tolak ukurnya bukan karena mukjizat, keselamatan bukan karena mukjizat, tetapi tolak ukurnya adalah iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara katakan amin. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa saya malam hari ini mau sharingkan ayat firman Tuhan ini. Mari bersama-sama. Bapak Ibu, mungkin kita tidak sadari, seringkali kita melupakan Tuhan. Sudah tidak ada lagi kita waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Sudah tidak ada lagi deep talk dengan Allah, sharing dengan Allah, curhat dengan Tuhan Yesus. Sudah nggak punya waktu lagi karena disibukkan dengan dunia. Tetapi ketika kita mengalami sakit, kesusahan, kita datang pada Tuhan. Setelah diberkati, kita melupakan Tuhan. Wah, ini nggak fair, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu malam hari ini kita bertobat, kita kembali lagi kepada Allah. Kalau mungkin selama ini kita melupakan Tuhan dan kita tidak sadar, malam hari ini Bapak Ibu ada satu kesempatan buat kita semua. Tuhan mengingatkan kita, baik saya, kami semua di tempat ini, dan juga Bapak Ibu Saudara yang sedang ada di live ini. Mari kita mulai memberikan hati kita kepada Allah, Bapak Ibu. Mau mulai menyadari bahwa kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah, ya. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang dikasihinya untuk tersesat. Oleh sebab itu Tuhan mau, ya, hidup kita tidak terfokuskan kepada berkat Tuhan, tidak terfokuskan kepada mukjizat, tapi kita fokuskan hidup kita kepada Allah, saudara. Amin. Ya, seringkali saya menyampaikan hal ini. Ada 3 hal. Ya, saya juga pernah sampaikan ini di ibadah raya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita boleh kembali kepada Allah, untuk kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah. Yang pertama adalah kita mesti punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jam-jam doa kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita punya waktu untuk bicara dengan Allah. Kemudian kita punya waktu yang kedua, kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. 1 ayat, 2 ayat, tidak masalah. Akhirnya kita bisa mengenal Tuhan, dan semakin hari boleh semakin mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Kemudian yang ketiga, ada mezbah yang harus terus kita bangun, baik dalam keluarga, dimanapun, ya, di gereja, dalam persekutuan. Kita selalu hadir untuk bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terlebihnya dalam keluarga, bangunlah mezbahmu di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami situasi apapun, baik dalam berkat Tuhan, kita tetap akan selalu mengingat Tuhan. Bukan hanya mengingat, tetapi kita kembali kepada Allah. Sama seperti, ya,
satu orang kusta ini, dia tidak hanya mengingat Allah, tetapi dia datang kepada Tuhan, dia sujud bersyukur di hadapan Tuhan secara totalitas, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan rindukan bagi kita akhir-akhir ini. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita jangan fokus lagi kepada hal-hal yang seringkali membuat kita, pikiran kita, waktu kita tersita sehingga kita melupakan Tuhan. Hari ini bersama-sama kita berjuang, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari dengan hati yang taat, dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita sadari sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun. Oleh sebab itu, malam ini kita bicara tentang Tuhan. Kembalilah kepada Allah. Ada waktu yang Tuhan berikan buat kita malam hari ini. Selagi kita masih bisa bernafas, itu adalah kesempatan indah untuk kita kembali lagi kepada Allah. Oke, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita bersama-sama bergandengan tangan. Siapapun Bapak Ibu, saya kenal atau tidak kenal, tapi Tuhan mengenal engkau. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita sama-sama berkata, deklarasikan, saya milik Allah. Mari bersama-sama katakan, saya milik Allah. Sekali lagi saudara katakan, saya milik Allah. Haleluya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat malam hari ini. Mari bersama-sama kita mengalami lawatan Tuhan. Kita bersama-sama menyerahkan, sekali lagi menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita menyerahkan hidup kita, ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang hebat, yang mulia. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Katakan bersama, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari satu kali lagi bersama. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa di surga, malam hari ini kami berdoa di hadapan Tuhan. Buat setiap kami Bapa pada malam ini,
yang mungkin sudah melupakan Engkau, tapi kami tidak menyadari bahwa kami telah melupakan Engkau. Ampuni setiap kami, Bapa. Kami rindu untuk balik di hadapan Tuhan. Karena di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada kesejahteraan. Di dalam Engkau Tuhan ada arti hidup. Di dalam Yesus ada keselamatan. Biarlah kami belajar mulai hari ini Tuhan, sehingga fokus kami tidak hanya kepada berkat Tuhan, fokus kami tidak hanya kepada mukjizat Tuhan. Kami memang memerlukan itu, tetapi lebih daripada itu, biarlah Tuhan yang menjadi kerinduan kami, yang menjadi fokus kami Bapa, yang selalu kami inginkan, yang selalu kami rindukan adalah pribadi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, tolong kami Bapa. Kalau mungkin kami mulai malas untuk berdoa, kalau mungkin kami mulai malas untuk membangun hubungan dengan Engkau, kalau mungkin kami mulai malas untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan melalui pembacaan firman-Mu, hari ini Tuhan melawat setiap kami, Tuhan melawat setiap kami dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah pesan damai ini Tuhan benar-benar menjadi damai dalam hidup kami, menjadi pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab kami adalah milik kepunyaan. Bapa, malam hari ini kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati juga kota kami, kota Batam. Lawatan Tuhan terjadi atas kota Batam, atas Indonesia. Pertobatan terjadi atas Indonesia dan kota Batam ini Bapa. Pemulihan terjadi, dan kami akan melihat ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau, hidup sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang telah melupakan Engkau akan kembali kepada Yesus Tuhan. Malam hari ini ada gerakan-gerakan pertobatan yang baru. Bahkan orang-orang juga yang menjadi Kristen dan juga saat ini belum hidup di dalam Tuhan, kami berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Haleluya. Melalui pesan damai ini boleh membawa dampak yang luar biasa bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian hormat. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini ikut live. Berkati mereka Tuhan. Lawat mereka apapun keadaan mereka. Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau mengurapi dan menyembuhkan mereka yang sakit, dan membuat mereka boleh tetap setia dengan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau
Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, berkat daripada Allah Bapa tercurah atas hidup kami malam hari ini, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung. Percayalah, lawatan Tuhan terjadi atas hidup kita semua. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.